Roberto Mancini mendapatkan sorotan luar biasa dari publik sepak bola setelah berhasil membawa timnas Italia menjuarai Piala Euro 2020. Jauh sebelum itu, Mancini sudah mendulang sejumlah trofi bergengsi yang lainnya, termasuk saat masih merumput sebagai pemain. Cetak Gol coba merangkum prestasi-prestasi Roberto Mancini sebagai berikut. Bawa Sampdoria juara Serie A. Sampdoria pernah tampil mengejutkan dunia dengan keluar sebagai juara Serie A musim 1990-1991. Saat itu Sampdoria memang diperkuat oleh sejumlah pemain-pemain bintang, mulai dari Gianluca Pagliuca, Gianluca Vialli, Torino Cerezo, sampai sang pelatih timnas Italia saat ini Roberto Mancini. Sederet pemain hebat tersebut juga ditukangi oleh sosok pelatih berkualitas yakni Vijadin Boškov. Mancini sendiri didatangkan pada tahun 1982 saat Sampdoria berhasil promosi ke Serie A. Saat itu Roberto Mancini tampil apik dan mencetak sejumlah gol untuk Sampdoria. Penampilan gemilang tersebut berhasil membawa Sampdoria menjuarai trofi Coppa Italia. Selain mendominasi sepak bola Italia, Sampdoria juga tampil menjanjikan di level Eropa. Saat itu mereka menjuarai Piala Winner setelah mengalahkan Anderlecht pada laga final. Penampilan apik Mancini berlanjut setelah membawa Sampdoria menjuarai Serie A musim 1990-1991. Mereka sukses menekuk tim-tim besar sekelas Juventus, AC Milan, sampai AS Roma. Padahal saat itu Mancini harus berhadapan dengan pemain-pemain bintang seperti Diego Maradona, Marco van Basten, Roberto Baggio, sampai Lothar Matthäus. Trofi tersebut merupakan satu-satunya trofi Serie A yang pernah dimenangkan oleh Sampdoria di sepanjang sejarahnya. Sayang, Sampdoria mengalami kemunduran dan Mancini pindah ke Lazio. Sudahi puasa gelar Serie A di Lazio. Setelah mendulang kesuksesan di Sampdoria, Mancini pindah ke klub Serie A lainnya yakni Lazio. Di Lazio, Mancini tergabung dalam skuad yang berisikan pemain-pemain bintang lainnya, mulai dari Fabrizio Ravanelli, Alessandro Nesta, Pavel Nedved, sampai pelatih Atletico Madrid saat ini yakni Diego Simeone. Saat itu pelatih mereka juga cukup top yakni Sven-Göran Eriksson. Lazio sendiri sebenarnya sempat merajai sepak bola Italia pada tahun 1974. Akan tetapi mereka terpuruk dan bahkan sempat 2 kali degradasi pada periode 1980-an. Lazio mulai bangkit setelah kepemilikan klub diambil alih oleh Sergio Cracnotti. Saat itu Cracnotti begitu berambisi untuk mendapatkan kepemilikan tersebut. Padahal Lazio mencatatkan prestasi yang cenderung biasa-biasa saja. Dalam 10 tahun terakhir mereka bahkan selalu dikalahkan oleh rival sekota mereka yakni AS Roma. Beruntung tekad dari Cracnotti tersebut berhasil membuat Lazio mengepakkan sayapnya lebih tinggi lagi. Hasilnya Mancini dan kolega tampil kesetanan dan menyapu bersih sejumlah trofi bergengsi. Mereka berhasil menjadi juara Coppa America setelah menekuk skuad emas AC Milan. Saat itu Mancini dan kawan-kawan juga menjadi juara Piala Winners, Piala Super Italia, dan Piala Super Eropa. Lazio melanjutkan keganasannya dengan menjuarai trofi Serie A musim 1999-2000. Kemenangan tersebut menyudahi puasa gelar Serie A Lazio selama 26 tahun lamanya. Bawa Inter Milan juara 3 trofi Serie A berturut-turut. Setelah pensiun pada tahun 2001 di Leicester City, Mancini melanjutkan karir sebagai pelatih. Dia mengawali karir kepelatihannya dengan menukangi Fiorentina. Di bawah kepelatihan Mancini, Fiorentina berhasil menjuarai Coppa Italia musim 2000-2001. Karir kepelatihan terbaik Mancini terjadi saat dia menjabat sebagai pelatih di Inter Milan. Saat datang sebagai pelatih baru skuad Nerazzurri, Mancini juga baru berumur 40 tahun. Walaupun masih sangat muda untuk ukuran pelatih, Mancini berhasil menunjukkan kualitasnya yang jempolan. Saat itu Mancini mampu membuat Javier Zanetti dan kawan-kawan bermain lebih atraktif. Di bawah tangan dingin Mancini, pemain-pemain seperti Dejan Stankovic, Zlatan Ibrahimovic, sampai Julio Ricardo Cruz berhasil tampil menggila. Hasilnya mereka sukses menjuarai 3 edisi Serie A sekaligus, yakni pada musim 2005-2006 sampai musim 2007-2008. Sayang, penampilan mereka di ajang Champions League justru biasa-biasa saja. Mancini dipecat pada musim panas 2008 karena dinilai gagal membawa Nerazzurri berjaya di Eropa. Saat itu dirinya digantikan oleh pelatih fenomenal asal Portugal yakni Jose Mourinho.
Sebagai informasi, 3 kemenangan beruntun tersebut juga menyudahi puasa gelar Inter Milan selama 17 tahun. Sudahi puasa gelar Premier League Manchester City. Setelah berpisah dengan Inter Milan, Mancini langsung bertolak ke Inggris untuk menukangi Manchester City. Saat itu persaingan Premier League memang sedang ketat-ketatnya. Mereka bahkan harus menentukan pemenang sampai laga pekan terakhir, dan saat itu ada Manchester City dan Manchester United yang memperebutkan gelar juara. Saat itu Mancini beserta anak-anak asuhnya berhasil mengubur mimpi Manchester United dan para fansnya untuk keluar sebagai pemuncak klasemen. Manchester City berhasil mengalahkan Queen's Park Rangers secara dramatis di laga pamungkas. Saat itu Sergio Aguero jadi pahlawan kemenangan The Citizen setelah mencetak gol penentu. Sementara itu, Manchester United gagal merebut trofi juara setelah kalah selisih gol. Di balik penampilan luar biasa Manchester City itu, terdapat mentalitas baja yang ditempa oleh Roberto Mancini. Dalam wawancaranya, Mancini mengaku kalau kemenangan tersebut sangat berkesan. Mancini juga menyebut kemenangan itu adalah kemenangan terbaik dalam karir kepelatihannya. Mancini jadi salah satu pelatih Italia yang berhasil memenangkan trofi Premier League. Selain itu, trofi tersebut menyudahi puasa gelar Premier League Manchester City selama 44 tahun lamanya. Bawa timnas Italia juara Piala Euro. Setelah menukangi Manchester City, Mancini melanjutkannya ke 3 klub Eropa yang lainnya, yakni Galatasaray, kembali ke Inter Milan, dan ke Zenit Saint Petersburg. Sejak tahun 2018, Mancini memutuskan untuk memegang tongkat kepelatihan timnas Italia. Sebagai pelatih yang baru, Mancini membawa misi penting untuk mendongkrak kualitas permainan Gli Azzurri. Sebelumnya, timnas Italia mengalami keterpurukan yang sangat tragis. Mereka dikalahkan oleh tim-tim yang gak diunggulkan dan gagal lolos kualifikasi Piala Dunia 2018 yang lalu. Akan tetapi di bawah kendali Mancini, semuanya berubah. Mancini mengubah Italia yang kental dengan skema bertahan ke skema yang lebih menyerang. Selain itu, Mancini juga meracik skuad yang berisikan pemain senior dengan pemain-pemain muda yang potensial. Hasilnya, timnas Italia tampil jauh lebih tajam dan lebih atraktif. Hal itu terbukti dari catatan penampilan mereka sejak pertama kali Mancini datang. Pada tahun pertamanya, Mancini cuma menelan 2 kekalahan saja, yakni pada laga melawan Prancis dan timnas Portugal. Sisanya Mancini selalu meraih hasil yang positif. Sepanjang tahun 2019, timnas Italia bahkan berhasil memenangkan keseluruhan laga dan salah satunya melibas Armenia dengan skor telak 9-1. Catatan bagus ini berlanjut sampai ke perhelatan Piala Euro 2020 yang lalu. Sejak babak grup, Gli Azzurri berhasil melaju tanpa hambatan. Pada laga finalnya, timnas Italia berhasil menekuk Inggris lewat babak adu penalti dengan skor 4-3. Kemenangan itu mengakhiri puasa gelar Euro dari Gli Azzurri selama 53 tahun terakhir. Walaupun berada di tim yang berbeda-beda, terdapat satu fakta menarik mengenai Roberto Mancini. Sampdoria, Lazio, Inter Milan, Manchester City, dan Italia, kelimanya berseragam biru. Entah suatu kebetulan atau keberuntungan, tapi yang jelas Roberto Mancini berhasil membuktikan pada sepak bola dunia kalau dia adalah salah satu pelatih terbaik dunia saat ini. Kalau punya pendapat, coba tulis di kolom komentar di bawah ini.